Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku, Ati Raja merupakan lagu rakyat daerah dari Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Lagu ini menceritakan tentang bentuk pengucapan syukur dan sikap keberserahan diri pada Tuhan serta menganggap Tuhan hanya satu atau tunggal. Lagu Ati Raja bentuk aslinya berlaras pentatonik dan pada zaman gramofon masih diputar dengan tangan. Ini lagu diciptakan oleh seorang musikus Tionghoa bernama Ho Engji dengan iringan orkes musik Cina. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Siang Pro 4 RRI Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan UMKM dan alhamdulillah kita sudah bersama dari owner NB Nasriani Baruasa, dan ini Ibu Nasriani bersama kita di studio dengan topik obrolan UMKM yaitu coba mirong baruasaku ya tahu. Coba kita sapa dulu Ibu deh. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat deh. Ibu, kita bicara tentang Baruasa. Iya. Ya, ini Baruasa sendiri. Kenapa Ki kasih nama Baruasa? Terus kapan Ki dirikan ini usaha tak? Iya. Oh iya, begini, saya sebenarnya kue baruasa itu hobi saya ya. Makan. Ya, saya memang hobi membuat kue baruasa. Oh iya. Jadi tahun 2017 itu saya mulai berinovasi. Saya bilang lebih bagus ini, kayaknya saya jual ini kue karena sering saya kasih coba-coba tetangga. Akhirnya bilang iya bagus, jual makin saja Bu. Akhirnya saya mulai bikin untuk yang sekitar 10.000. Mereka saya kasih coba begitu. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah. Saya tidak tahu sampai kemana. Iya tahu alhamdulillah. Iya. Saya tidak tahu sampai kemana ini pengirimannya. Oke, Ibu, kalau boleh tahu di mana tempat menjual untuk Baruasa ini? Alamatnya? Iya, saya tinggal di Jalan Macinik Gusung, nomor 39A. Saya titip juga di BSI yang ada di Jalan Sungai Sadang itu. Tapi sebenarnya kalau saya sebenarnya sudah bisa dititip ke toko-toko lain karena legalitasnya sudah lumayan, sudah ada 4. Cuma ada PRT, NIB, ada hak patennya. Jadi sebenarnya bagus ya untuk di ini toko-toko, cuma ceritanya sistem konsinyasi begitu. Ada juga yang sebenarnya dia DP dulu, cuma saya bilang enggak apa-apa saya buka toko di rumah saja karena mereka kan lihat di Google Maps, jadi mereka langsung ke rumah untuk beli. Namanya juga oleh-oleh khas Makassar ya. Iya tahu. Bu, boleh tahu ini Ibu jualnya dalam kemasan yang saat ini ada atau memang ada dalam kemasan yang lain Bu? Saya biasa kalau yang reseller itu mereka beli yang pakai mika saja karena katanya agak murah. Betul. Mereka kan jual kembali, jadi ceritanya kita saling berbagi rezeki lah. Mereka jual itu harga di bawah dari harga yang perkemasan ini. Kalau ini itu harganya berapa Bu kalau boleh tahu? Iya. Kalau ini harganya 25 satu dos, satu boxnya. Isi berapa gram 20, atau berapa? Isi 20 biji. 20 biji? Iya, saya hitung per biji. Iya. Isinya apa Bu kalau boleh tahu itu di dalam? Ini kebetulan saya mix dulu karena untuk dicoba-coba saja ini. Apa Bu? Ini ada kue yang gula merah, barusa gula merah, ada barusa gula pasir, ada kue bagea. Oh begitu. Iya, ini saya mix supaya untuk dicoba dulu tester ya. Kan namanya juga coba mirong. Iya, coba mirong. Jadi orang bilang kenapa ada coba mirong? Iya, karena kan ceritanya begini. Dulu kan ada orang kenapa itu barosa? Ndak keras ji, ndak ini ji, ndak itu. Saya bilang coba mirong. Akhirnya saya terinspirasi untuk kasih kata-kata di atasnya coba mirong deh supaya oh iya tahu tidak ndak keras ji, tahu lembek ji. Bagus ji. Jadi memang dengan kalimat yang selalu diucapkan sama Ibu akhirnya kasih nama itu di akhirnya terinspirasi coba mirong sampai sekarang coba mirong. Tapi kalau orang Indonesia tidak tahu ya, maksudnya dari luar Indonesia apa coba mirong apa itu? Kebetulan saya juga kerjasama dengan travel ya, ada Tari Travel itu yang ada alamat di Jalan Alauddin itu. Mereka sering menghadirkan turis mancanegara ke rumah. Jadi mereka kasih ikut pemandunya menjelaskan tentang kue tradisional Baruasa begitu. Ternyata di Kota Makassar masih ada pembuatan yang begini. Biasanya kan kayak di daerah-daerah. Betul. Jadi mereka sering berkunjung ke rumah, dalam sebulannya itu kayak ada 3 kali kunjungan yang beda negara. Iya.
Jadi di situ juga langsung ibu memperlihatkan cara prakteknya. Iya, begitu cara ya? prakteknya dia lihat, oh begini ya cara pembuatan kue tradisional. Iya, biasanya lihat saja tapi zaman beli deh. Iya, terus dia coba, oh ternyata enak ya, good. Good. Iya. Kalau ibu itu dalam setiap dos itu memang isinya 25. Isinya Kalau kita jual? Isinya harganya ya 25. Isinya kalau memang 20 isinya biji. 20 biji Iya, memang. dia pas. Kalau ini ada yang kecil, ini dia harga 15.000. Isi berapa, Bu? Isi 10. Isi 10. Iya, ini saya sebenarnya jual 30.000, cuma kalau orang ambil banyak saya kasih turun saja harganya. Iya, Namanya kita penglaris. Iya, Ibu tadi tokonya di jalan mana, Bu? Saya Jalan Macinik Gusung. Di Iya. situ di tempatnya jualannya. Iya. Tidak ada toko-toko lainnya yang belum jualan ada. tadi yang kita bilang. Iya. Oke, Ibu boleh tahu juga ini kan kue baru Wasa sendiri. Iya. Itu kan kue tradisionalnya orang Makassar ya, Bu Iya, ya, betul. Bugis ya. Iya, betul. Nah, Ibu dapat resepnya dari siapa? Resepnya itu ada dari mertua, ada dari saudara, pokoknya saya kasih campur-campur. Ini dari awal sebenarnya, kalau saya mau hitung kerugiannya itu terlalu banyak sekali karena ada yang bantet, ada yang pokoknya banyak sekali yang rusak. Awal ya. Jadi namanya juga kita punya hobi untuk membuat kue yang begini. Saya tidak pernah putus asa deh. Pokoknya bikin saja sampai bagaimana rasanya enak sampai sekarang. Saya cari tahu, sampai di sini, ternyata ini enak ini. Sampai yang dulu kan saya pakai tepung inilah, tepung itulah, ya enggak jadi. Keras. Ya. Dan sampai sekarang itu saya tidak pernah rubah lagi sampai itu. Resepnya begitu saja, Bu ya. Resepnya. Oke. Sebenarnya bahan yang agak susah dicari pada saat membuat kue burasa itu Baru wasa. Iya. Mohon maaf, itu apa, Bu? Yang kalau bahannya sebenarnya agak dia mudah semua karena tepung beras saya beli beras, terus saya rendam sendiri, saya suruh giling, terus kelapa kan agak saya cari yang agak-agak murah ya, saya beli per biji supaya saya kupas sendiri, saya parut sendiri. Iya, karena masalahnya kalau saya beli itu yang kan ada di parut ini, Bu. Iya, saya kan ada parut kecil di rumah, jadi saya parut pakai tangan itu alat itu sendiri. Alat. Bukan kita parut di tempat orang jual kelapa, Di? Enggak, karena kalau beli per biji itu agak murah, dia kan sama tempurungnya jadi agak murah dibanding yang langsung beli jadi yang kita parut. kupas sendiri. Iya, semua karena kita cari keuntungan berapa ya. Iya, tahu betul. Untung sedikit ya. Ceritanya kalau yang penting orang suka ya alhamdulillah. Iya. Istilahnya dia murah dan enak ya. Betul. Ibu itu kalau boleh tahu juga, kalau kuenya Ibu sendiri itu bertahannya berapa lama? Waktu pengurusan PRT itu saya ambil 1 bulan saja. Tapi sebenarnya kalau kue barosa itu dia tahannya agak lama karena kan tepungnya serba disangrai, terus kelapanya disangrai. Iya, dia tahan agak bisa sampai 3 bulan begitu. Apalagi kalau dikasih masuk di lemari pendingin yang bagus. Tidak keras, Bu? Tidak. Ceritanya dia keras, cuma garing. Namanya juga kue kering. Kalau baru begitu 1 minggu itu masih lembut, masih ini. Cuma kalau agak kering, dia krenyes. Begitu ya. Iya. Oke, Bu, kalau boleh tahu juga, ini kalau Ibu produksi kue baru Wasa sendiri ini berapa? Satu hari berapa kilo atau dalam sepekan atau berapa? Iya, per hari itu 1 rak telur, saya hitung rak. Itu rak. Jadi 30 biji begitu. Kilo beras, maksudnya tepung? Iya, tepungnya tuh sekitar 3 kilo. 3 kilo Iya. satu hari, Bu? Iya, 1 hari terus gula pasirnya 3 kilo. Ibu bikin sendiri atau Iya, dibantu? saya sendiri dibantu sama suami dan anak-anak. Jadi tidak ada orang lain yang bantu? Belum ada karena terbatas, ruang produksi juga agak sempit. Saya mau ambil karyawan juga agak sempit. Ceritanya saya jadi sekeluarga saya untuk di dalam rumah. Begitu dia. Alhamdulillah tahu. Bu, ini kalau bicara tentang baru Wasa sendiri seperti tadi Ibu bilang, Ibu juga membuka pelatihan atau juga orang datang biasa mau tahu resepnya, Bu, supaya enak atau bagaimana ini, Bu? Iya, kalau masalah pelatihan untuk di rumah belum ada yang minta.
Kalau yang minta video untuk pembuatan ya sering ada, iya. Terus kalau pelatihan di luar ya sering ada yang undang dari dinas-dinas begitu. Sudah lumayan lah, alhamdulillah. Dinas mana Bu? Boleh tahu biasanya? Ada dinas koperasi provinsi, ada dinas koperasi kota, dinas tenaga kerja, pariwisata. Iya, iya. Jadi sudah melanglang buana nih ceritanya. Kementerian Sosial ya. Kapan Ibu dirikan usahanya ini? Tahun 2017, tapi saya selesaikan legalitasnya itu tahun 2019. Karena saya juga ingin seperti teman-teman yang lain, oh ini cantik kemasan. Dulu kan saya pakai Mika pameran ya. Kasihan. Pameran ini saya lihat temanku, aduh ini sih ya seharusnya saya pakai ini deh, ganti deh. Jadi pokoknya modal sendiri dulu, modal sendiri. Mau pengen juga modal sendiri. Oh begitu. Karena saya mau ya usaha saya berkembang. Oh iya iya iya. Sekarang sudah ada juga bantuan dari Kementerian Sosial ya, bantu berupa peralatan. Peralatan. Belum juga ini sementara kasih masuk proposal yang di dinas-dinas lain. Supaya ada tambahan peralatan begitu. Oh iya iya. Bu, itu peralatannya apa? Mixer, oven, atau apa lagi Bu? Ada yang Ibu oven. Kalau yang saya beli dulu oven, sekarang belum, sementara saya urus ininya proposal untuk tambahan peralatan open lagi. Karena open saya beli itu tahun 2019. Aduh, sudah rapuh mi pantatnya kasihan. Iya sudah rapuh jadi ya perlu mi kesen dibantu. Tapi alhamdulillah ya. Tahun 2019 saya beli itu 3.500.000. Wah, sekarang lumayan. Iya, saya kurang tahu juga sekarang sudah berapa. Iya. Oke, jadi kue ini dari 2017 dan izinnya itu 2019. Iya, 2019 saya selesaikan semua legalitasnya karena supaya ada kita diundang juga oleh pemerintah. Sudah tidak terlalu banyak pertanyaan. Oh ini belum ada ini anunya halalnya, belum ada PRT-nya, jadi belum ada NIB-nya. Gratis Bu semua diurus. Iya, alhamdulillah gratis. Kecuali haki ya Bu ya. Haki juga gratis. Oh, gratis. Iya, gratis juga. semua. Oh. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang membantu pengurusan legalitas untuk usaha kami. Iya, tahu betul. Iya, Ibu sepanjang Ibu menggeluti usaha ini sendiri. Iya. Ibu ada tantangan tidak pada saat membuat kue ini atau menjualnya? Pokoknya cerita suka dukanya itu bagaimana? Kalau suka dukanya ya biasa orang pesan kadang dia tidak sesuai dengan modelnya, model baru padahal rasanya sama. Rasanya sama tapi modelnya agak berubah, kayak dia agak lebar. Kan namanya juga kue tradisional, pas masuk di open itu dia mereka berubah semua. Betul. Ada yang melebar, ada yang gendut, gendut ceritanya. Jadi cuma masalah yang begitu saja mereka komplain. Tapi saya tidak pernah merasa ini. Saya tidak pernah merasa kayak marah. Terus saya berterima kasih sama mereka. Oh ya, ini ceritanya saya dididik untuk lebih baik lagi. Betul. Iya. Karena jadi saya sampaikan sama langganan itu bahwasanya begini, kalau ada ceritanya kita punya keluhan, tolong sampaikan langsung ke saya supaya saya bisa perbaiki. Jadi ini suksesnya usaha itu kan dari semua teman-teman yang sering pesan kue. Karena saya tanya, kasih tahu saya apa yang kurang, apakah dia kelebihan manis atau kelebihan gula, kelebihan kelapa atau bagaimana, tolong jelaskan sama saya, sampaikan sama saya supaya saya bisa perbaiki. Jadi saya tidak pernah menolak bahwasanya kuenya begini, kenapa begini, jangan cerita sama orang lain, tolong sampaikan ke saya langsung. Iya betul. Itu saja. Itu ya Budi, suka dukanya ya. Kalau sukanya punya uang ada. Iya. Ceritanya ini kita namanya usaha mikro yang kecil begini. Ada untuk jajan anak-anak, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari lah. Kalau mau untuk yang mewah-mewah kayaknya belum. Belum dulu. Disyukuri yang ada. Syukur saja yang berapa masuk ya alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ceritanya ada yang diputar untuk ini ada lagi pemasukan, kita kasih beli bahan lagi supaya berputar. Bagaimana mengatur manajemennya Bu?
Kan uang itu kan kita tidak bisa dipungkiri ya, menggelapkan mata kalau ada. Betul. Namanya juga uang. Iya. Bagaimana Ibu membedakan untuk rumah dan juga untuk usaha? Iya, saya pisah. Kami ada catatan di rumah. Oh, ini untuk penjualan saya tadi saya belanja sekian. Saya belanja sekian, saya catat nih, saya catat terus pengeluarannya juga, pengeluaran, pemasukan saya catat juga. Oh, ada mini untungnya. Saya tutup ini uang segala macam kayak listriknya, apa air yang kayak suami saya bayar juga ini karena namanya juga saya bayar. Digaji? Iya, saya gaji juga karena dia karyawan. Suami itu jangan pergi traktir makan sudah nih. Saya gaji jadi pokoknya saya kasih uang pembeli rokok, beli bensin, ini saya gajinya ya. Oh, jadi kalau bikin sehari digaji langsung Bu Di? Iya, kalau ada pas ceritanya selesai satu rak saya hitung perak. Jadi habis itu kembali modal, sudah ada keuntungan, saya kasih bagi anak, bagi suami. Yang bantu. Iya, tutupi yang lain yang kebutuhan yang penting itu dalam. Kalau ibunya digaji tidak? Ya, kalau ibu ini misalnya udah gaji diri sendiri. Ada pernah gaji diri sendiri. Nah, itu dia. Harusnya gaji diri sendiri. Iya, kalau saya alhamdulillah lihat keluarga sehat, ya yang sehatnya itu saya bilang sama anak-anak, jangan sakit ya nak. Jangan ada yang sakit. Kita tidak punya ceritanya untuk yang kedepannya, paling ini menutupi kebutuhan sehari-hari saja. Betul. Seperti itu Bu. Ya, jadi gaji suami, gaji anak juga. Iya. Kalau saya tuh Bu, ayo kita pergi makan saja. Jangan ini promosi, kadang itu HP saya simpan di sini di sambil ada yang pesan ini sudah dipesan. Boleh tahu pemesannya melalui WhatsApp nomor berapa, FB-nya berapa atau IG-nya berapa Bu? Boleh? Iya, kalau FB-nya itu Nasriani Baruasa saja. Iya, NB ya Nasriani Baruasa. Kalau WhatsApp-nya nomornya boleh? Iya, 085 340 641 346. Iya. Kalau Instagramnya Nasriani Baruasa 644. Siapa yang bikin itu semua medsosnya? Kalau ada yang pelatihan kayak Instagram Instagram itu saya dibantu sama yang pemateri. Oh, begitu. Iya. Facebook juga seperti itu. Jadi di ini cara penjualannya bagaimana ya? Pemasarannya pemasarannya. Jadi kebanyakan mereka pesan melalui apa Ibu biasanya? Melalui WhatsApp kebanyakan WhatsApp ya. Terus dia lihat di Google Maps juga. Iya. Ternyata ada kue tradisional yang biasa mereka beli itu bagea. Oh, bagea. Iya, bagea. Jual bagea juga. Iya, mana? Makanya saya tadi mix. Angkat dulu Bu. Iya, ini saya boleh tadi, kasih lihat satu biji. Ini saya tadi mix ini yang bagea ini ya. Begitu. Bagianya ada isinya enggak? Dia gitu. Karena dia dari tepung sagu. Kalau Baruasa kan dari tepung beras. Iya. Oke. Jadi kalau biasanya Bu, kebanyakan yang pesan itu apa? Baruasa atau itu? Baruasa. Rata ya, Baruasa, gula pasir, gula merah dan kue bagea. Sebenarnya saya ada juga produk kue durian. Cuma itu kan cukup ada yang pesan saja baru saya bikinkan karena dia kan masalahnya dia kan tidak terlalu lama untuk dia bertahan ya Bu ya. Karena biasa cepat jamuran biasa. Jamuran namanya juga kue. Dia kan dari terigu. Betul. Isinya biasa apa Bu yang kue kelapa durian? Dengan gula merah. Kelapa dan gula merah. Orang bilang cangkuli. Iya. Yang kayak itu dadar. Iya, betul. Oke. Bu, ini yang kalau Ibu biasanya sehari bisa laku berapa kalau Ibu jual di rumah sendiri? Kalau sehari itu saya bisa dapat 400.000 per hari. Alhamdulillah. Dengan modal dasar berapa Bu? Itu awal sekali buka usaha. Oh, yang awal buka usaha tahun 2017 itu. Iya. Itu modalnya cuma 100.000.
Oh ya, alhamdulillah. Iya, 100.000. Dan jualnya ini promosinya bukan hanya IG, Facebook dan Iya. WhatsApp, ke teman-teman juga, Bu? Teman-teman, saya kadang kalau pelatihan itu saya jarang sebenarnya jual kue. Saya cuma bawa tester, coba makan saja. Nanti mereka ada yang minta nomor WA. Oh. Iya, ceritanya istilah saya itu saya cuma menanam. Hasilnya nanti tunggu. Iya, iya. Apa? Kayaknya Iya, kita tanam padi ya, Iya. belum tentu tumbuh padi pasti ada rumputnya. Iya. Betul. Tapi pasti ada yang tumbuh padi. Walaupun tidak sesuai keinginan, ada yang Iya. pendek, ada yang tinggi. Istilahnya begitu kalau ya. saya tuh promosi saja. Masalah pembeli itu ya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Usia juga sudah tidak ini ya. Umur saya sudah 45, nanti 17 Agustus ini sudah Iya. 45. Sudah cukup lama berdiri begitu Iya. ya, Bu ya. Oke, Ibu, kalau biasa ada yang pesan melalui WhatsApp atau melalui IG atau Facebook, Iya. itu Ibu antar sendiri atau mereka datang ambil ke rumah Ibu? Kebanyakan mereka jemput di rumah. Oh, jemput di rumah. Iya, kebanyakan. Jadi saya juga biasa banyak berterima kasih. Oh, terima kasih sudah dijemput di rumah. Karena saya tidak ada kurir. Kadang juga saya antarkan. Oh, kadang antar, ya, Bu, ya. Tapi kebanyakan mereka jemput di rumah. Apalagi kalau kan kebanyakan yang pesan itu rata-rata tetangga. Tetangga tunggu Mina besok bisa ambil ke iya. Iya. Biasanya Bu, bagaimana sistem penjualannya? Apa mereka DP dulu atau pada saat Ibu bikin langsung dikasih uang ya? Enggak, saya bikin dulu. Ada juga yang DP. Iya. Beda-beda ya. Oh, kalau jumlah banyak ya, Bu ya, biasa Jumlah DP. banyak juga kalau saya lihat orangnya, oh ini enggak apa-apa nanti. Enggak apa-apa DP. Ceritanya enggak di DP enggak apa-apa. Kalau saya lihat dulu DP deh. Nggak kenal deh. Jangan sampai enggak jadi. Ini dia resiko yang sangat besar biasa, Iya, Bu ya, betul. di usaha ya. Iya. Untuk itu biasa pernah ada tidak mendapatkan kasus orang pesan terus tidak diambil? Enggak, belum pernah. Belum pernah. Iya. Cuma pernah ada yang pesan itu paling dia seminggu 2 minggu baru dibayar. Itu saja. Cuma saya lupa mana tadi yang pesan kadang dibawa ke rumah ini uang tak Bu. Oh, kita yang pesan ini. Oh, biasa ada seperti itu, Bu. Iya, Nanti ada. tanggal begini saya bayar ya. Iya, tapi tanggal begini saya bayar terus berubah lagi tanggal sekian Bu saya ada di sini. Pokoknya alasannya macam-macam lah. Tapi saya enggak pernah marah, biarkan saja. Oh, jadi tapi tetap mereka bayar, Iya, Bu, tetap. ya? Enggak, belum ada kejadian ceritanya dia enggak bayar kue yang mereka pesan, belum. Karena mereka juga tahu bahwasanya ini kita usahakan modal kecil, modal ini untungnya juga enggak seberapa. Iya, betul. Yang penting ada kesibukan, Bu ya. Iya, ada kesibukan. Iya. Ibu, itu kalau biasanya kalau beli orang-orangnya beli itu biasa oleh-oleh dibawa kemana-mana yang Ibu tahu ya. Boleh diceritakan? Iya, kalau oleh-oleh itu sudah ada ke Surabaya, ke Bandung. Kadang juga ada yang minta dikirim langsung. Tolong dikirimkan sekian dos begitu. Jadi ada juga yang mereka ceritanya keluarga yang ke rumah untuk saya tanya mau bawa kemana? Saya mau bawa ke ini, ke Ternate kah, ke Kalimantan kah? Saya tidak tahu ini sudah banyak mini anunya. Alhamdulillah. Sudah menyebar. Jadi saya biasa ada yang telepon, Bu, saya mau pesan ini Bu, saya langganan tak yang dulu saya lupa. Banyak sekali. Saking banyaknya dilupa ya. Ada tidak konsumen yang biasa, Bu, diskon ke begitu kan biasa ibu-ibu tuh diskon Bu kalau beli berapa begitu. Ada Bu, kebanyakan yang begitu. Boleh cerita Bu, berapa dos baru Ibu diskon atau berapa buah yang dipesan baru Ibu diskon begitu? Iya, kalau dia beli banyak ya sekitar 300-an begitu. Saya diskon. 300 biji maksud saya. Iya, dia kan kalau 300 biji dia jual kembali. Jadi saya kasih diskon. Begitu. Kalau ada juga konsumen itu dia ndak minta dia langsung pesan terus suruh diantarkan saja, dia ndak. Pokoknya dia tanya harga sekian, sudah. Selesai, nanti Bu saya TF-kan uangnya begitu. Tapi ditransfer Iya, benar ditransfer. Iya, kadang ditransfer duluan baru pesan kuenya menyusul. Iya. Iya, begitu. Alhamdulillah kalau ada yang pengertian Bu ya. Iya, rata-rata yang kebanyakan ya 1, 2, 3 orang lah yang itu yang tidak
mengerti. Oh, ada juga. Lupa lagi deh. Uang apa ini deh? Iya, bu pesanan yang kemarin. Oh iya di pesan kue kemarin. Oh. Ya. Ibu tidak kapok dengan hal itu terjadi? Enggak, saya enggak kapok. Pokoknya saya jalani saja. Namanya juga kita punya hobi ya. Saya hobi memang membuat kue barongsai. Tapi ya, kalau banyak terus lama bayar kan modalnya kasihan juga. Pernah ambil dari modal, ambil Kak dulu uangku deh, uang rumah tanggaku deh, pernah seperti itu kejadian? Biasa, saya saya pinjam dulu ini, kadang lupa kasih kembali. Itu yang karena biasa kan kita tidak tahu itu pelanggan tak ini yang bagaimana modelnya kan Bu ya. Jadi itu macam-macam. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang tidak mengerti sekali Bu. Ada yang pakai sekali. Terus ada tidak komentar-komentar biasa dari bapak atau orang-orang yang ibu punya anak-anak biasa bilang, "Ika belum pikir dibayar, Bu. Kenapa Ki mau bikin lagi?" gitu. Ada tidak seperti itu, Bu? Anak biasa. Oh, komplain. Mama, jangan lagi dikasih itu karena lama sekali baru nak bayar. Yang mana nak itu? Enggak apa-apa, nak, enggak bisa begitu. Namanya juga kita ini punya usaha, harus sabar ya. Iya. Harus sabar. Enggak bisa kayak marah-marah nanti kabur semua pelangganku. Oh, jadi seperti itu, Bu. Pernah dikomplain ya? Iya, ke anak juga, suami juga begitu. Iya. Enggak usah dikasih, makanya kalau mereka pesan yang biasa itu, yang sering itu agak tidak mengerti. Agak tidak mengerti pesan, saya enggak bilang-bilang sama suami. Ini saya enggak bilang. Iya. Berapa banyak biasa Bu yang Iya paling itu? yang sekitar 300, 400. 400 iya, ya. 400.000. Kalau agak 500-an begitu saya minta DP. Bisa di DP kesian 100.000 mau untuk beli bahannya. Jangan bisa 100.000 Ibu, 200.000 setengahnya. Iya, apalagi kalau saya tahu di rumahnya saya datangi tuh. Kalau saya tahu rumahnya saya datangi. Oh begitu ya. Minta dulu DP DP mau dulu kok dong. Biar sedikit untuk beli bahan. Iya, karena memang kita tidak pungkiri sekarang bahan tuh mahal Bu loh. Betul. Pengapanya mana? Lebih-lebih Kak jalan itu. Apalagi tuh gula pasirnya kan sekarang semakin hari ya semakin. Mahal itu belanja. Kadang ada yang bisa ke diskon enggak apa-apa sini malah saya kasih jadi lagi bonus kalau ulangi. sekali tidak nak kasih gimana? Bagaimana usaha Ibu berkembang sampai saat ini dan juga bagaimana Ibu bisa bangkit, pernah terpuruk terus bangkit lagi begitu. Nanti ceritalah pengalamannya Ibu ya. Kita dengarkan dulu sebuah kelong berikut ini.
Kasihan banget dia. Siapa? Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk. Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh. Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah. Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku, teman kamu di dunia nyata. Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita masih bersama siang hari ini di obrolan UMKM dan alhamdulillah kita masih bersama juga dengan owner Baruasa, yaitu Ibu Nasriani Baruasa. Oke. Ibu Nasriani, tadi saya sempat sebelum lagu itu bicara Kak tentang pernah terpuruk, maksudnya usaha tak itu tidak laku, terus jangan milih saya bikin lagi ke rugi jaka, terus ndak ada yang ku untungkan gitu. Ada? Iya, ada. Itu kalau saya membuat produksi itu kadang dia ndak gagal ya. Aduh, ini kenapa begini? Malasku kenapa begini nih model mulai. Apa masalahmu? Saya temani komunikasi tuh kue. Apa masalahmu sebenarnya? Kok kelebihan apa? Kelebihan manis kayak ini. Kadang itu saya produksi deh. Aduh, lebarnya dia melebar, pokoknya dia ndak begini modelnya. Dia enggak begini. Oh, lebar sekali. Oh, lebar baru gepeng. Iya. Jadi kadang di situ sudah muncul putus asa. Malasku deh, tapi biar pokoknya saya potong-potong begini, saya simpan di toples. Ada tamu. Aku apa itu? Makan bagi saja itu. Sebenarnya enak, cuma lain-lain modelnya. Tapi saya enggak pernah putus, saya bikin saja. Pokoknya sampai bagus memang. Jadinya begitu. Iya, betul. Tapi dalam sehari itu biasa Ibu tadi bilang 3 kilo jualannya. Maksudnya dibikin begitu. Itu sampai sebulan juga tiap hari bikin kue, Ki? Kadang ada jeda juga. Sebenarnya ya, karena kalau masih saya lihat dulu stoknya, masih banyak stoknya, biar besok pilih lagi. Besok pilih lagi, karena saya ada kegiatan lain juga di luar. Kebetulan Bapak juga ketua RT, ya saya bantu juga. Pantas saya bantu juga Bapak ya. Ada juga saya ikut di ini yang kader KB. Pantas. Ada kegiatan lain ya. Tapi teman juga mengerti. Jangan diganggu, kasih yang banyak itu pesanannya. Teman-teman juga paham, mereka tidak hadir misalnya. Jangan ku tahu ganggu karena banyak pesanannya. Iya. Ibu kalau sehari, tadi saya belum sempat tanya, sehari lakunya berapa biji biasa ya? Rata-rata kalau sehari. Itu lakunya dia satu hari itu 700 biji. 700 Iya, 700 biji. Itu berapa telur? Iya, satu rak. 700 biji. Iya, itu hasilnya satu rak itu kan 700. Kayaknya pinggang saya sudah melebar teriak, ada capekku. Kalau orang pernah dulu ada kejadian begini, mau kak ini ketemu sama yang jual kue Baruasa. Jadi pas saya ketemu sama cari siapa Bu? Saya mau ketemu yang penjual kue Baruasa. Bisa? Oh iya bisa Ji, saya antar ke rumah. Padahal saya ini orangnya. Iya masuk Ki Bu. Mana orangnya? Aku bilang saya sendiri. Saya sendiri yang kita tanya. Mana terkaget gimana? Orang tua ya umur sekitar umur 60-an. Sekitar umur 70-an. Mereka pikirannya begitu. Betul. Jadi makanya bertanya, saya mau ketemu sama yang jual kue Baruasa. Iya, tapi saya antar Ki masuk di rumahnya, itu di dalam rumahnya. Padahal kita orang
Malah ada yang bertanya begini, pas ketemu di lorong dia mondar mandir cari siapa bu, mana penjual kue baruasa, oh tabe di dalam sini rumahnya. Iya. Saya antar saya temani Ki masuk. Oh ini mi, iya saya mi penjualnya bu. kita langsung tanya orangnya ini. Aduh. Sekeknya ini penjual baruasa deh. Nanti tidak boleh. Malasnya senyum. Itu saja, kadang kita baik, kadang ada yang judes juga yang konsumen. Kenapa begini? Protesnya luar biasa. Oh iya bu, pokoknya saya turuti saja apa maunya. Apa mau tak bu? Sebenarnya saya turuti. Yang penting kita senang. Tapi kan beda orang, beda selera ya Bu beda Nasriani karakter, betul, banyak sekali yang karakter yang saya dapat. Ada yang sukanya manis sekali. Tapi kalau ibu ada yang pesan begitu, ibu biasa tanya tidak? Ibu kita suka yang cangkulingnya banyak atau gulanya yang banyak? Ada pertanyaan biasa ibu ajukan? Kalau di WhatsApp itu mereka saya jelaskan memang sebelum mereka protes, saya jelaskan, oh bu, tabe ini ada, saya punya produk kue baruasa yang ada varinya gula merah, ada gula pasir, ada kue bagea yang dari tepung sagu, terus ada kue durian itu isinya kelapa dengan campur gula merah. Saya jelaskan seperti itu, jadi mereka sisa pilih yang mana dia suka. Begitu, kadang mix saja, campur saja, begitu. Jadi tidak terlalu, pokoknya saya harus jelaskan sebelumnya sebelum mereka protes. Kenapa begini? Kemarin saya lain, saya lihat ini lain lagi. Pokoknya saya jelaskan dulu sebelumnya. Oh, jadi ibu jelaskan memang Medi, karena kan biasa ya kita tidak tahu orang bu ya, komplainnya biasa sudah mie dibikinkan, nah protes bikin lagi, karakternya orang beda-beda begitu. Dan alhamdulillah Ibu Nasriani, kalau ada yang kalau selama ini Ibu Nasriani menjalani usahanya sendiri. Nah, itu kalau dari pemerintah tadi saya lupa tadi itu tanya, ada tidak modal Ibu pinjam dari bank begitu? Kalau untuk bank, untuk saat ini masih ada. Masih ada pinjaman. Untuk usaha Ibu ya? Iya. Saya beli open dulu, saya ambil di bank. Sekarang sudah mulai ada ceritanya bantuan peralatan, kita masukkan proposal dulu. Sudah ada mulai ini, sudah ada hilal ceritanya. Sudah ada hilalnya. Berarti pasti ini. Mudah-mudahan cepat dicairkan kasihan. Peralatan juga saya alhamdulillah. Ibu kalau kemasannya sendiri, ini Ibu pesan dari mana Ibu kemasan, atau Ibu yang desain sendiri kemasan kotak itu? Kalau kemasan dulu itu saya kebetulan ada teman UMKM juga. Saya lihat kita pesan dos di mana? Saya pesan di Maros. Bisa saya minta kontaknya. Jadi makanya saya konsultasi lewat WA. Saya kemasannya juga saya konsultasi. Terus dia buatkan. Alhamdulillah sudah ada yang seperti ini, ada di Maros. Cuma bagus dia karena waktu itu dia kunjungan dulu. Dia lihat langsung tempat produksi. Terus dia ceritanya pesan 1000 lembar. Itu bayarnya 1 bulan kemudian. Oh itu. Iya, karena dia membantu juga UKM yang ceritanya yang pesan sama mereka. Dia kadang kan ceritanya kalau kita pesan itu harus bayar, memang betul, harus bayar, tapi mereka enggak. Dia bayar 1 bulan kemudian. Itu. Iya, bantu. Jadi kan kita ceritanya ada kesempatan untuk mutar modal. Iya, mutar modal untuk bayar yang kemasan yang kita pesan tadi. Tapi dia punya memang kalau pesan itu tidak bisa dalam bandrol sedikit ya, harus banyak ya. Harus 1000 lembar. Tapi ini alhamdulillah Pak Rido yang kebetulan pendamping UKM juga, dia bantu saya waktu beberapa hari yang lalu. Dia bantu saya untuk ceritanya, dia bilang begini, saya bantu ini Kak, nanti sisanya ya kita yang lanjut begitu. Alhamdulillah yang bantunya itu sudah habis, jadi saya lanjutnya. Dan keluar modal ya. Kita bayar kembali
Bu, atau Pak Rido itu ikhlaskan saja? Yang waktu pertama diikhlaskan sebagai ceritanya dia bilang saya bantu kayak ini Bu, Kak sebagai coba-coba dulu supaya nanti ada yang ini ceritanya yang suka, karena ini kan isinya 10 praktis untuk dibawa oleh-oleh. Jadi bantuan beliau tuh sudah habis, jadi saya pesan lagi kembali untuk pakai dana. Ibu, ada yang nelpon mungkin mau bertanya. Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, obrolan UMKM. Assalamualaikum. Ya, baiklah. Ya, yang lain mau berkomentar juga di obrolan kami siang hari ini. Saya sampai asiknya saya belum lihat komentar kita ya di siang hari ini. Silahkan yang mau berkomentar di Facebook dan juga di telepon kami untuk bertanya tentang Baruasa. Mungkin silahkan langsung ke kami di siang hari ini. Ibu Nasriani, kembali tadi Ibu bilang bantuan ada dari beberapa, salah satunya yang membawahi kita, Pak Rido sendiri. Nah, kalau dalam waktu-waktu yang berjalan ini Bu, biasa Ibu pinjamnya atau pinjam itu harus 5 tahun sekali kah, atau ini ke banknya atau Basnas itu 5 atau 6 tahun, ada memang range waktu yang dikasih? Kalau Basnas itu bantuan, ceritanya dia bantuan peralatan. Peralatan. Ya, tanpa kembali ceritanya dia. Oh, begitu Bu. Dibantu memang khusus untuk UKM-UKM-nya. Karena begitu sudah ya. dikunjungi, dilihat lokasi tempat usaha. Akhirnya ada beberapa hari yang lalu sudah ditelepon, coba Bu cek dulu barang yang kita mau pesan. Saya mau sesuaikan supaya saya cairkan cepat. Alhamdulillah, ini hilalnya sudah dekat lagi nih. Dekat sekali nih. Terus kemarin juga saya minta Dinas Koperasi Kota juga itu ada Pak Hamid ya, maaf Pak ini. Dia minta juga saya bikin proposal supaya kebetulan ada bantuan juga. Berupa uang? Iya, berupa peralatan juga. Oh, peralatan. Ya tahu. Alhamdulillah. Apa itu peralatannya Bu? Dia berupa oven juga. Oven juga. Iya, jadi nanti numpuk mie oven di ruanganku. Tidak tahu mau taruh di mana ya. Baik. Ibu Nasriani, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Ibu apa yang ingin Ibu sampaikan di penghujung acara kita tentang usaha Baruasata, dan juga tentang nanti bisa diulangi nomor teleponnya Bu ya, dan IG dan juga Facebooknya, dan juga ini nanti yang mau juga berusaha, apa motivasi yang bisa Ibu berikan? Silakan. Iya, betul. Selama berusaha itu sebenarnya kita harus sabar ya. Kita harus menerima semua komentar-komentar dari konsumen. Jangan putus asa gitu. Sesama cerita teman-teman UKM juga. Kita ceritanya saling support ya, saling membantu, saling kasih informasi begitu. Pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih lah kepada konsumen-konsumen saya yang kadang ada yang beginilah begitulah. Saya ucapkan banyak terima kasih karena dari mereka juga usaha saya bisa sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Saya coba nomor WhatsApp saya 085 340 641 346. Ya, IG-nya Nasriani Baruasa 644. Kalau Facebooknya Nasriani Baruasa. Pokoknya pakai Baruasa semua. Baruasa. Jualannya berjalan lancar, sehat terus. Dan usaha yang pasti tetap bangkit lah ini salah kue tradisional kita Ibu ya. Sampai jumpa Bu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tahukah Anda, di negara barat sebutan untuk soft drinks tidak